Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi dengan Cikgu Yupi. Kali ini kita akan membahas P5 Suara Demokrasi, yaitu pemilihan OSIS, materinya tentang sejarah singkat demokrasi. Ini adalah tahapan lahirnya demokrasi di Indonesia. Diawali dengan demokrasi, suatu bentuk pemerintahan bermula di Athena kuno, lahir di Yunani pada abad 508 sebelum Masehi. Peletak dasar demokrasi adalah Kleisthenes. Menurut bahasa Yunani, demokrasi adalah pemerintah dari rakyat. Yang kedua, pada tahun 1748, Montesquieu mengembangkan konsep demokrasi menjadi 3 bagian, disebut trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga, pendidikan demokrasi ini didapat orang Indonesia ketika belajar di Eropa, seiring adanya politik etis pada saat pemerintahan Belanda, yaitu irigasi, edukasi, dan imigrasi. Yang keempat, maka diterapkanlah demokrasi di Indonesia dalam pembentukan negara setelah proklamasi. Ini adalah jenis demokrasi yang dilakukan di Indonesia. Yang pertama, demokrasi revolusi. Terjadi pada tahun 1945 sampai 1950. Yang kedua, demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Yang ketiga, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Yang keempat, demokrasi Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Dan yang kelima, demokrasi era reformasi tahun 1998 sampai sekarang yang berasas dilandasi oleh Pancasila. Ini adalah penjelasannya. Yang pertama, demokrasi revolusi 1945 sampai 1950. Keadaannya pada masa itu, yang pertama, bangsa Indonesia masih disibukkan untuk berjuang menghadapi Belanda dalam agresi militer kedua. Lalu, yang kedua, dalam melaksanakan pemerintahan, Presiden dibantu KNIP, yaitu Komisi Negara Indonesia Pusat. Yang ketiga, partai politik sudah dibentuk sesuai maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Yang kedua, demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Keadaan pada masa ini, yang pertama, Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara, bukan kepala eksekutif. Yang kedua, dilaksanakan pemilu pertama di Indonesia tahun 1955. Yang ketiga, terjadi 2 kali perubahan konstitusi. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 diganti Konstitusi RIS, lalu diganti lagi menjadi Undang-Undang Dasar 1950. Yang ketiga, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Keadaan pada masa itu, yang pertama, lewat sidang MPRS, Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Kedua,
konstitusi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, pergerakan partai politik terbatas sesuai kebijakan presiden. Demokrasi yang keempat yaitu demokrasi Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Keadaan pada masa itu yang pertama, demokrasi ini disebut demokrasi Pancasila sesuai ideologi Pancasila. Yang kedua, tumbuhnya KKN. Yang ketiga, adanya penyederhanaan partai politik. Yang keempat, melakukan pembangunan negara sesuai program Repilita. Selanjutnya yang kelima, demokrasi reformasi. Pada tahun 1998 sampai sekarang yang berlandaskan pada asas Pancasila. Sila pertama sampai sila kelima. Keadaan pada masa itu yang pertama, terdapat amandemen batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, perekrutan jabatan pemimpin politik dilakukan secara terbuka dari daerah sampai pusat. Yang ketiga, pengakuan HAM sangat tinggi, terutama dalam kebebasan pers dan berbicara. Keempat, jumlah partai politik sangat banyak. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.